Belakangan ini banyak sekali orang yang mengeluhkan tentang kenaikan harga berbagai bahan pokok. Ada aja yang mengeluhkan bahwa pengeluaran dengan 50.000 sekarang ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal asal tahu cara menghemat uang belanja, uang sebanyak itu masih bisa membeli banyak barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buyo di channel Bunda Yulia. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, para ibu rumah tangga yang cerdas, di video kali ini Buyo mau membahas tentang bagaimana cara mengelola uang belanja pas-pasan, tentunya bagaimana cara menghemat pengeluaran uang dapur kita. Simak baik-baik videonya, tapi sebelumnya dukung Buyo dengan cara tekan subscribe dulu ya, biar Buyo bisa tambah semangat lagi untuk mengupload video berikutnya. Terima kasih loh bun. Nah, seperti di awal video kalian lihat bahwa Boyol itu mempunyai budget mingguan, yaitu untuk belanja dapur Rp200.000. Nah, tapi kemarin-kemarin Boyo belanja harian ya untuk 3 hari ke depannya. Nah, dengan sisa budget Rp150.000, Boyo pergi ke pasar untuk membeli sesuatu bahan pokok untuk beberapa hari ke depannya. Total belanjaan Boyo kali ini yaitu Rp110.000. Dapatnya segini ya bun. Kebetulan ada acara untuk liwetan sama tetangga. Baik bunda semuanya, di video kali ini Buyo tidak membahas mengenai belanjaan Buyo dulu ya, tapi Buyo mau sharing bagaimana sih cara menghemat kebutuhan belanja dapur dengan uang belanja kita yang pas-pasan. Nah, memang ya, peran dan tugas menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang acap kali memusingkan adalah bagaimana sih cara menghemat biaya masak rumah sehari-hari. Terlebih harga kebutuhan bahan-bahan pokok sudah melonjak alias mahal ya bun, karena naiknya BBM sehingga imbasnya ke kita para ibu rumah tangga. Nah, sehingga tak heran apabila dulu dengan uang 50.000 aja kita sudah mendapatkan bahan-bahan lengkap seperti lauk pauk, daging, ayam, sayuran, tempe tahu, buah, dan bumbu masak lainnya. Kini dengan nominal yang sama, kita mungkin hanya bisa mendapatkan daging ayam saja 1 ekor seharga Rp30.000-Rp40.000 dengan bumbu-bumbu masak saja. Nah, tentunya memusingkan kan bagi seorang istri itu harus bagaimana sih caranya menghemat, mengutak-ngatik lagi menu masakan dengan uang atau budget yang pas-pasan kali ini. Nah, tetap tenang, waspada, serta jangan terlalu panik ya bun. Insya Allah pastilah kita bisa ya bun bagaimana cara menghematnya dengan uang belanja kita yang pas-pasan. Nah, maaf ya bun, ini Buyo lagi menyiapkan menu untuk liwetan sama tetangga nanti siang. Oke, lalu bagaimana sih cara menghemat biaya masak rumah tangga sehari-hari? Nah, sebelum kita merasa putus asa, ini nih trik cerdas menghemat belanja masak rumah tangga kita sehari-hari. Baik bunda semuanya, sebelum Buyo meneruskan bagaimana tips menghemat uang belanja dengan budget pas-pasan, Buyo mau masak dulu nasi untuk liwetan nanti siang. Ya Allah, jadi lupa nih. Nah, Buyo pakai beras cap ikan hoki-hoki, beras ekonomis tapi kualitas restoran. Pemilihan kualitas beras dengan harga ekonomis juga, insya Allah bisa menghemat pengeluaran belanja dapur kita loh bun. Oh ya bunda semuanya, Buyo mendapatkan kupon nih dari kemasan 5 kg beras cap ikan hoki-hoki. Kupon berhadiah dengan pulsa 20.000 yang diundi setiap 2 minggu sekali. Nah, tentunya bisa membantu kita juga untuk bisa menghemat pengeluaran dapur kita ya bun dengan hadiah seperti ini. Untuk link pembeliannya Buyo cantumkan di deskripsi box Buyo ya. Nah, untuk kualitas dari beras ini sudah tidak diragukan lagi ya bun, karena non pestisida, jadi aman untuk kesehatan keluarga kita. Nah, nasinya juga lebih empuk dan pulen. Hasil nasinya pun kayak di restoran-restoran ya bun, empuk, putih, bersih, dan pulen. Sehingga wajar ya kalau Buyul ini menganggap bahwa beras ini adalah beras ekonomis tapi cita rasa restoran. Oke, lanjut ke bagaimana sih cara menghemat uang belanja pas-pasan.
Nah, oke, yang pertama yaitu biasakan berbelanja di pasar tradisional kalau ada waktu ya, Bun. Nah, biasanya kalau berbelanja di pasar tradisional itu harganya bisa kita miring-miringkan alias kita negosiasi dengan mang jualnya ya. Beda lagi kalau di supermarket, itu sudah ada labelnya dan tidak bisa ditawar-menawar. Kemudian kualitas memang sih mengalahkan segalanya. Cuman di pasar tradisional juga, asalkan kita tahu triknya kapan mau kita belanja, pastinya sayur mayur atau perdagingan itu masih pada segar ya, Bun. Nah, misalkan kita berbelanjanya harusnya di pagi-pagi ya, Bun, biasanya masih pada segar. Nah, kemudian sebelum kita berbelanja ke pasar, biasakan tuh, Bun, untuk menyusun menu beberapa hari ke depannya. Biar Pak suami ataupun anak-anak tidak jenuh, tidak bosan dengan masakan kita sehari-hari. Nah, dengan membiasakan diri menyusun daftar menu makanan, kita akan dapat menghitung kuantitas bahan makanan yang dibutuhkan keluarga kita. Jadi kita akan memasak sesuai dengan porsi kebutuhan keluarga kita. Jangan sampai masak berlebihan yang akhirnya menjadi mubazir atau tidak termakan ya, Bun. Jadi mulai dari sekarang ada baiknya mengetahui seberapa banyak sih porsi hidangan yang cukup untuk keluarga kita. Nah, cari juga cara untuk mengolah makanan sisa. Misalkan nasi kemarin bisa dimasak menjadi nasi goreng untuk sarapan besoknya. Kemudian simpanlah makanan sisa dalam kulkas agar awet dan dapat dihidangkan lagi. Buatlah makanan yang tidak mudah basi ya, Bun, agar bisa berhemat. Oke, kemudian selanjutnya bolehlah kita berhemat-hemat ria dalam pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari ya, Bun. Tapi dalam menghemat itu jangan lupa atau biasakanlah memakan makanan sehat. Nah, Bunda semuanya, sebetulnya pengeluaran keluarga itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup loh. Dan itulah kenapa kita harus melihat lagi pola makan keluarga kita agar dapat menghemat pengeluaran. Nah, tapi sayang ya, kadang kita tidak menyadari bahwa membiasakan diri makan makanan sehat itu adalah investasi keuangan jangka panjang keluarga kita. Biasakan keluarga makan makanan sehat dengan porsi yang pas. Nah, agar terhindar dari sakit, karena sakit artinya adalah adanya pengeluaran keuangan yang tidak terduga, yang cukup besar ya kan? Nah, lanjut apalagi nih yang bisa menghemat pengeluaran untuk belanja dapur kita? Kalau menurut Buyu sih fokus pada barang belanjaan yang dibutuhkan saat berbelanja ya, Bun. Nah, setiap kali kita berbelanja harus patuh pada catatan belanjaan kita ya, Bun, yang sudah kita susun sebelumnya di rumah. Jangan sampai tergoda membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan ya. Mungkin harganya murah sih, namun coba bayangkan jika uang yang dipakai membeli barang yang tidak diperlukan itu ditabung. Akan ada uang lebih di kantong kita setiap bulannya. Nah, dengan menghemat uang belanja, siapa tahu ya kita bisa menabung uang sisa belanjaan itu dan menggunakannya sebagai dana darurat jika sewaktu-waktu dibutuhkan ya. Makanya, yuk hemat dalam berbelanja. Nah, sebetulnya kuncinya adalah kita tuh harus teliti dalam mengelola uang kita. Dan kita pun harus menahan diri agar tidak kalap setiap kali berbelanja. Oh iya, Buyu lupa nih. Jadi sebelum berbelanja itu cek dulu persediaan di dalam kulkas kita atau di rumah kita ya, Bun. Jangan sampai kita itu membeli bumbu-bumbu lagi padahal persediaan masih banyak. Nah, jadinya mubazir deh. Nah, untuk bunda-bunda yang mempunyai tips atau cara berhemat ala diri sendiri, boleh di-share di kolom komentar Buyu supaya menambah lagi ilmu untuk bunda-bunda yang lainnya. Tulis di kolom komentar Buyul ya, supaya diramaikan nih channelnya. Dan supaya bermanfaat lagi, berkah ilmunya juga. Oh ya, Bun, ada lagi nih selain tips yang tadi, yaitu kita harus bisa memilih cara masak dan bahan masakan. Mengolah masakan dengan cara ditumis akan lebih cepat dan itu artinya menghemat gas ya. Nah, ini pun menjadi salah satu bentuk investasi kita yang menguntungkan loh, Bunda. Oke, selain itu menumis juga lebih sehat kan karena hanya menggunakan sedikit minyak.
Nah, kita juga bisa mengakali Bun, misalkan dengan mengganti daging sapi dengan daging ayam, tahu, cumi, atau udang. Daging sapi kan membutuhkan waktu pengolahan yang lebih lama ya dibandingkan dengan daging ayam. Nah, selain harganya mahal juga kan? Oke, apalagi nih Bun yang bisa mengakali kita untuk bisa menghemat pengeluaran dapur kita. Boleh yang lainnya yang belum komen atau isi share di kolom komentar Buyu. Silahkan tulis ya Bun. Nah, Bunda semuanya, mungkin itu yang bisa Boyo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat untuk kita semuanya para ibu rumah tangga untuk selalu happy dalam menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Tidak jadi beban ya Bun, walaupun harga sekarang lagi melonjak naik kebutuhan pokok kita. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang Boyo sampaikan dan sharingkan itu ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya. Boyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.